Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al ma 'allamtana hujjatan lana wa la 'alaina warzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala innaka sami'ud du'a. Amma ba'd. Alhamdulillah, atas berkat rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala serta pertolongan darinya, Allah memudahkan kita untuk menyelesaikan kitab yang kita mulai dengannya silsilah pelajaran ini, yaitu ilmu tajwid, dengan membaca kitab tashil. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita untuk menyelesaikannya dan Allah memudahkan kita untuk masuk di dalam kitab yang berikutnya. Dan insyaallah kitab yang akan kita baca adalah kitab Aunur Rauf fi Tajwid al-Huruf. Juga masih termasuk dari muallafat atau karangan dari Syekh Al-Fadil Bilal bin Haidar Az-Zaghruri hafizahullah. Dan kitab ini berbeda dengan kitab sebelumnya, di mana kitab sebelumnya itu membahas tentang kebanyakannya tentang hukum-hukum bacaan. Hukum-hukum bacaan. Adapun dalam kitab ini maka beliau akan fokus membahas tentang makharij al-huruf wa sifat. Tempat-tempat keluar huruf dan sifat-sifatnya. Dan sebelumnya kita sudah sebutkan dalam kitab sebelumnya bahwa tajwid itu mencakup kedua hal ini. Karena tajwid definisinya i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqah. Ya, tajwid itu ilmu yang mempelajari bagaimana kita bisa memberikan huruf hak dan mustahaknya. Kemudian dijelaskan kemarin apa itu hak huruf dan mustahak. Di sisi para ulama, mereka mengatakan hak itu adalah sifat al-lazimah. Adapun mustahak dia sifat aridah. Dan sifat aridah itu yang telah kita pelajari pada kitab sebelumnya tentang hukum-hukum bacaan, gunnah, idgham dan semisal dengannya, ikhfa, hakiki, syafawi, iqlab, itu telah berlalu semuanya. Adapun haqqah sifatul lazimah, inilah yang diinginkan, yaitu makharij, tempat-tempat keluar huruf dan sifatnya. Nah, dan inilah sebenarnya yang menjadi inti dalam pembahasan ilmu tajwid. Ini induknya. Ya, ini induknya. Dan ini lebih penting dari pembahasan yang satu tadi tentang mustahaknya. Taib. Karena bagaimanapun kita membaca hukum-hukum bacaan dan kita menyempurnakan hukum bacaan, tapi salah makhraj hurufnya. Ain jadi hamzah, hamzah jadi ain. Nun jadi mim, mim jadi nun. Amta. Gimana caranya? Paham ini? Iya. Lebih parah lagi kalau kesalahan tersebut dia adalah kesalahan yang jali, yang bisa merubah makna. Nah, maka ini bisa menyebabkan orang itu bisa jadi terjatuh di dalam dosa. Nah, dan insyaallah ta'ala hari ini kita akan masuk ke dalam muqaddimah dan kita cukupkan dengan ini. Nanti di pertemuan berikutnya baru kita masuk ke dalam isi kitabnya. Dan di muqaddimah ini beliau hanya ingin menggambarkan tentang buku yang beliau tulis ini. Apa yang beliau sebutkan di dalam, bagaimana penyusunannya, apa saja kandungannya. Nah, ini beliau akan jelaskan di sini. Kata beliau, hafizahullah, bismillahirrahmanirrahim. Beliau buka tulisannya dengan basmalah, yang dimana sudah masyhur dan berulang kali kita dengarkan sebab atau kenapa para ulama membuka muallafatnya atau rasailnya, tulisannya dan karangannya dengan basmalah. Yang pertama, iktidaan bi kitabillah, mengikuti dari apa yang Allah lakukan terhadap kitabnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala memulai kitabnya dengan basmalah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga mengikuti sunnah
Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan disebutkan oleh para ulama, ini sunnah dari para nabi sebelum beliau. Ya, karena sebagaimana yang Allah hikayatkan tentang ya, Nabi siapa ini? Nabi Sulaiman tatkala dia menulis sepucuk surat untuk siapa lagi? Ratu Saba. Ya, kata Nabi Sulaiman alaihissalam, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan juga ini mengikuti sunnahnya para salaf, thariqah para salaf di dalam menulis apapun yang mereka tulis, khususnya pada muallafat, karangan-karangan buku atau rosail. Mereka semuanya memulainya dengan basmalah. Sebagaimana dinukil kesepakatan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Kata beliau rahimahullah, wa qad ittafaqa amalul musannifin ala iftitahi kutubihim wa rasailihim bil basmalati. Atau kama qala rahimahullah. Kata beliau, dan telah sepakat para musannifin, para ulama yang mengarang buku, mereka bersepakat di dalam mendahului atau mendahului kitabnya dengan mengucapkan basmalah. Ini disepakati oleh para salaf. Kata beliau hafizahullah, muqaddimatun. Ya, muqaddimatun ini ma'rifah atau nakirah. Kedudukannya sebagai khabar dari mubtada yang dimahdhuf. Takdirnya hadza muqaddimatun. Yang demikian ini atau apa yang beliau akan bawakan adalah muqaddimah atau pendahuluan dari kitab. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja wa ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan la yaqtadi abadan la yanqadi abadan wa la yantahi sarmadan. Sarmadan bimakna abadan, sama saja. Ya, sarmadan bimakna amadan. Baik. Kemudian kata beliau amma ba'du. Mau diterjemahkan anunya? Mukaddimahnya? Hah? Nasa. Beliau memulai dengan hamdalah sebagaimana biasanya. Setelah beliau memulai dengan basmalah. Nah, ini karena hadits ya yang diriwayatkan walaupun diperselisihkan ya, tentang sanadnya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Allahu Akbar, saya lupa. Aywa, kullu amrin dzibalin la yubtada'u bil basmalati fahuwa abtar. Setiap perkara yang memiliki keutamaan yang tidak dimulai dengan basmalah, maka perkara itu abtar. Kata para ulama, mamhukul barakah. Ya, tidak ada keberkahannya. Di riwayat yang lainnya dia pakai bilhamdalah. Setiap perkara yang memiliki keutamaan yang tidak dimulai dengan hamdalah sama, abtar, mamhukul barakah, tidak ada keberkahannya. Nah, kemudian para ulama mengatakan, terus bagaimana? Yang mana yang benar? Apakah kita harus memulai dengan basmalah atau hamdalah? Nah, disimpulkan kita mulai dengan dua-duanya. Tapi kita dahulukan basmalah, kemudian berikutnya baru hamdalah. Makanya dikatakan basmalah sebagai ibtida hakiki dan hamdalah sebagai ibtida nisbi. Ibtida hakiki maksudnya ya dia sebagai ibtida secara hakiki, hakikatnya memang dia mubtada. Dia terletak di awal dan seseorang memulai dengannya. Kalau hamdalah dia ibtida memang, dia juga permulaan tapi nisbi. Bin nisbati lima ba'dahu. Kalau kita tinjau dari apa yang setelah hamdalah. Sekarang setelah hamdalah apa? Salawat kepada Nabi. Maka kalau kita lihat dari salawat, mana yang duluan? Hamdalah atau salawat? Hamdalah. Maka dikatakan hamdalah sebagai ibtida. Nah, itu masalah saja. Wa illa sebenarnya dua-duanya disyariatkan. Ya, walaupun bersamaan dengan itu, haditsnya juga diperselisihkan tentang riwayatnya. Kata beliau amma ba'd, fa inna akhdhal Qur'ani wa tajwidahu la yakunu illa an talaqqin wa musyafahatin min fami syaikhin dhabitin mutqinin talaqqa
yatalaqqa dzalika an syuyukhin dhabitin. Kata beliau hafizahullah, sesungguhnya mengambil Al-Qur'an dan tajwidnya itu tidaklah kecuali hanya dengan talaqi. Talaqi itu mengambil langsung dari sumbernya. Wa musyafahatin. Musyafahatin ini langsung mengambil melalui lisan ke lisan, itu musyafahah. Min fami syaikhin dhabitin mutkinin, langsung dari seorang guru yang dhabit dan mutkin. Yang dimana guru yang dia tempati ambil ini juga mengambil ilmunya dengan talaki dari guru-gurunya juga yang juga dhabit juga. Qiraatul Quran, maka kata beliau, kalau begitu membaca Al-Quran dia adalah sunnah muttaba'ah. Sunnah yang telah diwarisi dari dulu. Dan sunnah yang diinginkan di sini ya makna umum, tariqah, bermakna jalan atau metode yang muttaba'ah, yang telah diwarisi dari dulu, dari masa ke masa. Ya'khuduhal lahiq anis sabiq, yang diambil dari orang belakangan, dari orang yang ada apa istilahnya, dari orang yang datang sekarang, ya, oleh orang yang datang sekarang dari orang-orang belakangan, orang-orang terdahulu. Wa mimma yu'inu ala dzalika dhabtul janibin nadhari, dan di antara yang bisa membantu seseorang ala dzalika kembali kepada jumlah yang sebelumnya, akhdul Quran wa tajwidah. Ya, karena kan sudah berlalu sebelumnya ilmu tajwid itu kan ada berapa? 2. Ada yang nadhari, ada yang amali. Ada yang diambil dengan mempelajari teorinya, dan ada yang diambil langsung dengan cara membacanya dari guru. Nah, kata beliau tadi yang menjadi asal tadi tajwid amali, asalnya. Karena para sahabat tidak pernah diajarkan oleh Nabi kaidah tajwid. Tapi Nabi langsung mempraktekkan kepada mereka cara bacanya yang benar. Ini apa namanya? Tajwid amali atau nadhari? Amali. Ini yang menjadi asal dari dulu sampai sekarang. Kemudian kata beliau, di antara yang membantu seseorang untuk menyempurnakan tajwid amalinya itu dengan dia dhabtul janibin nadhari, dengan mempelajari dari sisi nadharinya. Apa nadhari tadi? Teorinya. Nah itu. Jadi di antara yang bisa memudahkan kita dan membantu kita untuk menyempurnakan tajwid amali dengan kita mempelajari tajwid nadhari. La siyama babal makhariji was sifat. Terlebih lagi di dalam mempelajari teori tentang makharij dan sifat, tempat-tempat keluar huruf dan sifat-sifatnya. Wa ma'rifatul luhuni al-muta'alliqati bidzalika, sekaligus juga mempelajari kesalahan-kesalahan yang terikat dengannya. Qala al-Imam al-Khaqani rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sanata 25 wa 300 min al-hijrah fi ra'iyatih. Berkata al-Imam al-Khaqani rahimahullahu ta'ala di dalam ra'iyahnya. Beliau adalah imam dalam ilmu tajwid, wafat pada tahun 325 Hijriah, termasuk dari ulama mutaqaddimin. Kata beliau, fa awwalu ilmi dzikri itqanu hifdhihi wa ma'rifatun bil lahni min fika id yajri fakun 'arifan bil lahni kaima tuzilahu fama lil ladzi la ya'riful lahna min udri. Kata beliau, ilmu yang paling pertama dari ilmu dzikri, ilmu Al-Quran. Kata beliau, ilmu yang paling utama dari ilmu Al-Quran dan yang paling pertama yang harus kita pelajari itqanu hifdhihi. Bagaimana kita memutkinkan hafalan kita dulu, itu yang paling pertama. Wa ma'rifatun billahni min fika idh yajri. Kemudian setelah kita hafal, baru kita pelajari tajwidnya. Kita mulai dengan apa? Mengenal kesalahan yang keluar dari lisan kita. Nah ini asalnya wa ma'rifatun billahni idh yajri min fika. Ini asalnya, tapi dibalik karena darurah syi'riyah. Fakun arifan billahni kaima tuzilahu. Kenapa kita harus mempelajari tentang luhun itu, kesalahan-kesalahan itu? Kata beliau, kaima tuzilahu, supaya kita bisa terhindar darinya.
Kenapa? Fama lilladzi la ya'riful lahna min udri, karena tidak ada udur bagi orang yang keliru di dalam membaca Al-Qur'an. Paham ini? Maksudnya wajib dia pelajari. Adapun setelah dia pelajari tapi qadarullah masih terjatuh dalam kesalahan, nah ini dimaafkan. Tapi kalau untuk orang yang terjatuh dalam kesalahan terus-menerus, disuruh belajar, tidak mau belajar, dia katakan, ini memang begitu caraku baca. La, tidak ada udur bagi mereka. Makanya penting untuk mempelajarinya. Dan mempelajari tentang kesalahan, itu untuk mengetahui kebenaran, itu bukan hal yang tercela. Bahkan diriwayatkan dari para sahabat, seperti Hudzaifah ibn al-Yaman, tatkala beliau berkata, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa ana as'aluhu anis syarr makhafatan an yudrikani. Kata Hudzaifah, dahulu kebanyakan manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, hal-hal baik saja. Tapi saya yang saya tanyakan kepada Nabi adalah hal-hal yang buruk. Makanya Hudzaifah ini dijuluki sebagai sahibu sirrin Nabi alaihi salatu wassalam, yang memegang rahasia-rahasia Nabi tentang nama-nama orang munafik dan yang semisal dengannya. Sampai Umar pernah marah kepada Hudzaifah. Ya, Umar takut dia masuk ke dalam nama-nama orang munafik yang dirahasiakan oleh Nabi. Sampai dia marah kepada Hudzaifah. Dia menuntut apakah dia masuk di antara mereka atau tidak. Ya, intinya seperti itu. Kenapa? Karena Hudzaifah memang selalu bertanya tentang hal itu, tentang fitnah, tentang yang semisal dengannya. Tapi bukan berarti dia bertanya ya supaya ingin berdalam-dalam di dalam fitnah tersebut, di dalam keburukan tersebut, tidak. Tapi sebabnya disebutkan di lanjutan asarnya. Kata Hudzaifah, makhafatan an yudrikani. Tiada lain saya bertanya tentang keburukan itu karena saya takut jangan sampai keburukan itu mendapatiku. Maksudnya saya bertanya tentang keburukan supaya saya tidak terjatuh di dalamnya. Dan diriwayatkan dari ulama salaf, sebagian ada yang meriwayatkannya kepada al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, mereka mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin li tawakkih wa man lam ya'riful khaira min asy-syarri yaqa'u fi. Kata mereka rahimahumullah, saya mempelajari tentang keburukan la li tawakkih. Ya, saya araftu syarra la li syarri. Saya mengetahui keburukan dan mempelajarinya bukan untuk melakukannya dan terjatuh ke dalamnya. Walakin li tawakkih. Tapi saya mempelajarinya supaya saya bisa berlepas diri dan menjauh darinya. Kenapa? Faman lam ya'riful khaira minasy syarri, karena orang yang tidak bisa mengetahui adanya kebaikan di balik keburukan atau menjauh dari keburukan kepada kebaikan, maka dia akan yaqaufi, dia akan terjatuh ke dalam keburukan itu. Nah, itu diantara yang menunjukkannya. Wa min huna qala hafidhahullah ja'at hadhihi as-safahat liturakkiza ala hadzal janib liyukhassa bihtimamin zaidin liman arada ihkama dzalika wa itqanah. Dan oleh karena itu kata beliau, muncullah safahat atau sekumpulan dari lembaran ini liturakkiza ala hadzal janib, untuk fokus membahas tentang perkara ini, sisi ini. Sisi apa tadi? Tajwid nadhari, yang membahas tentang makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Liyukhassa bihtimamin zaidid. Ya, liyukhassa bihtimam zaid, yang mengkhususkan ya seseorang untuk fokus ya dengan fokus yang berlebih terhadap pembahasan ini. Liman arada ahkama dzalika wa itqanah, bagi mereka yang ingin memungkinkan tentang pembahasan ini. Wa ja'altu dzalika ala juz'ain, dan saya menjadikan buku ini 2 juz' atau 2 bagian. Juz'un dzakartu fihi babal makharij was sifat maqrunan bis suwari at-tawdihiyah mustakhrajatan min kitab at-tajwid al-musawwar lid-doktor Aiman Suwaid. Juz yang pertama atau bagian yang pertama, kata beliau, saya sebutkan di dalamnya pembahasan tentang tempat-tempat keluar huruf dan sifat-sifatnya, yang digandengkan dengan gambar yang lebih memperjelasnya, yang dimana pembahasan ini itu diambil dari kitab Tajwid Musawwar atau Tajwid bergambar karya Dr. Aiman Suwaid.
Thumma juz'un, kemudian juz' yang berikutnya. Khassastuhu likulli harfin ala hidatih. Saya mengkhususkan setiap huruf sesuai dengan pembahasannya. Maksudnya setelah beliau membahas makharij dan sifat secara global, beliau merinci huruf per huruf. Fadzakartu makhrajal harfi wa sifatihi. Aku sebutkan padanya tempat keluar setiap huruf dan sifat-sifatnya. Wa amthilatan tashmalu halatihi alwaridati fil Qur'anil Karim, dan contoh-contoh yang mencakup setiap keadaan dari huruf itu, yang sebagaimana contoh ini datang dari Al-Qur'an Al-Karim. Wa ahmaltu at-tamthila lil musyaddadi idh huwa ibaratun an harfaini awwaluhuma sakin wal akhar mutaharrik. Dan saya tidak menyebutkan contoh untuk huruf yang bertasydid. Ya. Kenapa? Karena namanya tasydid itu dia ibarat dari dua huruf yang sama, awalnya sukun dan akhirnya berharakat. Maksudnya, beliau tidak mengkhususkan pembahasan tentang huruf yang bertasydid karena sama saja. Apapun hurufnya, kalau dia bertasydid itu ibarat dari dua huruf yang sejenis. Maka daripada kita bahas lagi keadaannya dalam keadaan tasydid, nah sudah dibahas dalam keadaan dia bersendiri, dirinci satu persatu. Untuk apa lagi kita bahas dalam keadaan dia ditasydid. Kemudian kata beliau hafizahullah, wa qad muthil likilaihima muwafiqan kitaba riyadatil lisan lid Dr. Muhammad Al-Ahdal. Dan permisalan ini atau untuk keduanya itu sebagaimana yang telah diambil dari kitab Riyad atau Riyadatul Lisan yang dikarang oleh Dr. Muhammad Ahdal. Wa kullu dhalika raja'a an yuhtamma bitadrib 'alaiha. Dan tiada lain setiap contoh yang diberikan dalam kitab ini itu diharapkan dengannya agar seseorang lebih memperhatikan untuk tadrib 'alaiha, ya, melakukan latihan dengan contoh tersebut. Wa ma salaha, dan apa yang semisal dengannya. Idil matlub minal qari ay yaqisa ma lam yadhkur ala ma dzukir. Karena yang diinginkan bagi seorang qari yang membaca kitab ini, ya, setelah dia membaca pembahasannya, dia bisa mengkiaskan dari pembahasan itu kepada apa yang mirip dengannya. Ya, contoh, nanti kan akan beliau bahas makharijal huruf. Setiap huruf disebutkan makhrajnya, disebutkan sifatnya. Ya, hanya saja ya beliau hanya menyebutkan satu huruf mewakili semuanya. Maksudnya, misalnya huruf kha. Beliau menyebutkan secara global. Beliau tidak menyebutkan kha kalau di kasrah, kalau di fathah, kalau di sukun. Ya, kenapa? Ya karena yang matlub bagi kita, yang diinginkan dari kita, cukup kita mempelajari kaidahnya secara global, kemudian kita kiaskan kepada keadaan yang lainnya. Contoh tadi, makhraj kha di mana? Nah, ternyata kha ini di al-halq, di tenggorokan. Nah, sekarang bagaimana kha kalau di fathah, di kasrah, di dhammah? Ya sama saja, kita tinggal kiaskan dia. Paham ini? Kemudian kata beliau, wa bayantu luhunan sya'iatan fi dalika. Setelah beliau menyebutkan tentang makhraj huruf dan sifat-sifatnya, beliau susul dengan pembahasan luhun, kesalahan-kesalahan yang sya'iah, yang tersebar fi dalika, di dalam pembahasan itu, bi hadafi ijtinabiha wa tahdhiri minha. Bihadaf, dengan maksud dan tujuan, ijtinabiha, agar kita bisa berlepas diri darinya, menjauh darinya, wa tahdhiri minha, dan berhati-hati darinya. Wa khatamtu dzalika bi ahkamin yalzamu ma'rifatuha fi riwayati Hafsin an Asimin min tariqi Syatibiyah mimma la yataraddadu katsiran bal hiya mawadhi'u mahsurah wa kalimatun makhsusah. Dan saya tutup kitab ini dengan membahas tentang hukum-hukum, ya, yang wajib untuk diketahui, ya, khusus pada riwayat Hafiz dari Imam Asim, dari tariq atau dari jalur Syatibiyah. Dari pembahasan yang sebenarnya tidak banyak dan tidak luas, hanya saja dia pembahasan yang khusus dan terbatas, dan juga kata-katanya juga terbatas.
Seperti apa? Pembahasan tentang imalah. Nanti akan beliau sebutkan. Ya, pada firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahi majriha wa mursaha. Kata majriha, harakatnya di fathah, tapi bacanya bukan di fathah. Dia dibaca miring istilahnya kalau dalam ilmu tajwid. Dibaca antara fathah dengan kasrah, majriha. Bukan di majroha, majriha. Nah, ini salah satunya. Dia khusus pada qiraah Hafs an Asim dari Tariq Syatibiyah. Wa jullu ma taqaddama mimma sabaqa falaysa lana illa tartib wal jama'. Dan jullu maksudnya sebagian besar dari apa yang telah berlalu, maka tidaklah bagi kami kecuali kami hanya menyusunnya dan mengumpulkannya. Maksudnya beliau ingin menyebutkan apa yang beliau sebutkan tadi, dan dalam kitab ini itu bukan beliau yang bukan beliau yang karang, tapi beliau hanya menyusun dari kalam para ulama dan juga mengumpulkan dari buku-buku para ulama. Maksudnya bukan beliau yang mengarangnya, tapi beliau hanya mengumpulkan dari buku-buku para ulama dan menyusunnya kembali. Makanya kalau kita buka di halaman terakhir itu banyak maraji, ya. Banyak maraji atau sumber-sumber yang beliau sebutkan itu. Banyaknya itu. Ada berapa maraji di sini? Halaman 113. Ada 39 buku yang menjadi sumber beliau mengambil pembahasan ini. Makanya kata beliau tadi, ya, hampir semua dari apa yang telah beliau sebutkan dari pembahasan-pembahasan yang ada dalam buku ini, falaisa lana illa tartib wal jama'. Itu bukan kami yang kerja, bukan kami yang karang, melainkan kami hanya tartib dan jama', mengumpulkan dan menyusunnya kembali. Wa qad ra'aitu alla a'zwa ma kana sya'ian fi kutubi at-tajwid, ya, kasaid min at-ta'rifat wal lughawi al-lughawi wal istilahiyya bi khilaf ma kana min an-nuqulat mukhtassan bi ba'din fa sa'azuhu ila qailihi insyaallah. Baik. Ada yang beda di sini? Karena Syekh Bilal dalam kitabnya beliau berbeda. Waktu saya dengar rekaman beliau ada jumlah yang ditambahkan di sini. Di kitab antum ada enggak? Atau sebelum-sebelumnya? Ada enggak paragraf yang tertambah di situ? Tidak ada, semua kitab sama. Ya, karena kalau antum dengar rekaman Syekh Bilal ini ada beberapa paragraf yang ditambah dan beliau sendiri yang bilang memang ya, ada cetakan yang berbeda. Iya, itu setelahnya. Maksudnya tidak ada jumlah selain itu setelah ada. Karena jangan sampai ada. Tapi karena kalau Syekh dia ada tambahannya di sebagian cetakan. Baik. Tunggu ya. Baik. Kemudian kata beliau wa qad ra'aitu alla a'zuwa ma kana sya'ian fi kitab tajwid. Dan saya memandang atau saya melihat bahwa saya tidak akan a'zwa. Apa ini a'zwa? Siapa yang dapat terjemahannya? Karena saya dapat di sini a'zwa, beda-beda ini terjemahannya. Siapa yang mungkin pernah dengar ini? Mungkin kata yang tepat di sini mengacu, ya. Baik. Dan saya melihat saya tidak akan mengacu kepada apa yang tersebar di dalam kitab-kitab tajwid, kasaidi minat ta'rifat,
seperti berluas-luas di dalam memberikan definisi, ya, baik itu secara bahasa ataupun secara istilahi. Bi khilafi ma kana minan nuqulat mukhtassan bi ba'din fa sa'azuhu ila qailihi. Ya, berbeda ya, kalau memang ada nukilan-nukilan yang dikhususkan kepada orang tertentu, maka saya akan nukilkan kepada orang yang mengucapkannya. Ya, maksudnya tidak semuanya beliau akan nukilkan dari buku-buku tajwid, seperti berluas-luas dalam memberikan definisi, ya, baik itu definisi bahasa atau definisi secara istilah, beliau tidak akan berluas-luas di dalamnya. Kecuali kalau memang ada nukilan dari orang tertentu, maka beliau akan nukilkan itu kepada qailihnya, orang yang mengucapkannya, insyaallah taala. Hadza, demikianlah. Wa inni ahmadullah wa ashkuruh ala ni'amihi alayya fi umuri kulliha wa taysirihi kitabata hadhihi as-safahat falahu syukru awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Demikianlah, dan saya bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala seraya bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadaku, kata beliau, pada setiap perkaraku, dan juga aku bersyukur dan memujinya atas kemudahan yang telah Allah berikan kepadaku untuk menuliskan kumpulan dari selembaran-selembaran ini, karena sesungguhnya miliknya lah segala kesyukuran awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan, kama ashkuru ba'da syukrillahi kulla man kana sababan fidzalika. Dan sebagaimana aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, aku juga bersyukur kepada setiap siapapun yang menjadi sebab di dalam hal tersebut, di dalam terwujudkannya kitab ini. Wa akhussu minhum masyayikhi al-kiram, dan saya khususkan hal tersebut untuk para guru-guruku yang mulia. Fakam lahum alayya min fadl, maka tak terhitung keutamaan yang telah mereka berikan kepadaku. Fajazahumullahu anni khairal jaza, maka semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka atas apa yang telah mereka berikan kepadaku dengan balasan yang sempurna dan sebaik-baiknya balasan. Wa as'alullah azza wa jalla an yanfa'a bihadhihi as-safahati katibaha wa kulla man ittala'a 'alayha wa an yaj'alaha khalisatan liwajhihi al-karim innahu qaribun mujib. Dan aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla agar kiranya menjadikan kitab dan kumpulan dari selembaran ini bisa bermanfaat bagi penulisnya dan juga bermanfaat bagi setiap siapa yang mempelajarinya, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya khalisatan liwajhihil karim, ikhlas hanya mengharap wajahnya yang mulia, karena sesungguhnya dialah Allah, zat yang maha dekat lagi maha mengijabah doa-doa hambanya. Walhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin, dan semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan juga kepada para keluarganya dan para sahabatnya seluruhnya. Katabahu, kitab ini ditulis oleh Abu Amr Bilal bin Haidar Az-Zagruri hafizahullah wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa masyayikhihi, ditulis oleh Syekh Al-Fadil Abu Amr Bilal bin Haidar Az-Zagruri hafizahullah. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau, ya, kapanpun dan dimanapun beliau berada, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjaga kita dan memberikan, ya, kesempatan untuk kita untuk bisa langsung belajar kepada gurunya, kepada pemilik kitab. Ya, beliau tuliskan kitab ini subhanallah di Masjid Jannatul Firdaus di Makassar, Sulawesi, ya, Al-Janubiyah, Sulawesi Selatan, Indonesia. Ya, mau WA beliau silahkan telepon. Nah, sampai sini, besok kita masuk ke dalam kitab insyaallah taala. Naktafi bihadza al-qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah.